Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamu khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Al-ayah amma ba'd. Kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi serta semua pendengar, pemirsa dimanapun berada yang sangat kami sayangi. Pertama, marilah kita patut mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan yang luar biasa diberikan kepada kita, yaitu berupa kesehatan, iman Islam, sehingga pada saat ini kita bisa dipertemukan kembali dengan suatu bulan, yaitu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kenikmatan, kemurahan serta maghfirah, yaitu bulan Ramadan, tepatnya jatuh pada tahun 1445 Hijriah. Dan sebagai harapan kita, semoga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kewajiban amal ibadah hingga nanti sampai pada hari terakhir. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan yang benar, yaitu berupa ajaran agama Islam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi dimanapun berada, pada kali ini kami atau saya akan menyampaikan dengan topik materi peningkatan sedekah di bulan Ramadan. Terlebih dahulu kita akan ketahui sedekah. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab sedekatun, artinya sedekah. Artinya dalam bahasa Indonesia pemberian, dari kata as-sidqun, atau artinya kebaikan, yaitu pemberian seorang muslim kepada orang lain secara spontan tanpa ada persiapan, dipikir-pikir dulu, atau sukarela tanpa dibatasi dengan waktu, jumlah atau nominal tertentu, dan semua itu dilaksanakan semata-mata mengharap akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya sedekah atau sedekah. Sedangkan menurut fuqaha atau ahli sebagian dari ulama fikih, itu dinamakan sedekah tatawwu atau sedekah spontan atau sukarela. Anak-anak sekalian, siswa-siswi yang sedang melaksanakan kewajiban puasa Ramadan pada tahun ini dimanapun berada, menurut fuqaha hukum sedekah itu ada dua. Menurut sebagian ahli fikih, hukum daripada sedekah itu ada sunnah dan ada juga wajib. Sunnah itu adalah memberikan sesuatu, apabila diberikan maka kita akan mendapat pahala, dan jika kita tidak memberikan kita tidak apa-apa. Ada yang hukumnya wajib. Wajib itu adalah apabila kita tidak mengerjakan maka kita sudah dihukumi dosa, dan apabila kita mengerjakan atau menjalankan maka kita sudah mendapat pahala. Contoh daripada
sedekah yang hukumnya jadi wajib. Misalnya kita mempunyai tetangga atau kita tahu ada seseorang yang merasa benar-benar kelaparan pada saat ini, yang dengan kelaparan itu sangat mengancam jiwanya, sementara kita mempunyai atau ada sesuatu yang diberikan, itu mestinya kita wajib untuk memberikan atau memberikan sedekah. Itu wajib hukumnya, jadi tidak sunnah lagi. Untuk itu anak-anak sekalian perlu kita pahami ya, agar kita itu tahu definisi daripada sedekah itu bagaimana. Ada istilah zakat, ada istilah infak, ada istilah sedekah. Nanti akan kita bahas secara rinci, secara telak ya, agar tidak menimbulkan kerancuan, agar kita bisa memahami apa itu zakat, infak, sedekah, biar enggak bercampur baur. Kadang-kadang kita sudah melaksanakan zakat, padahal itu hukumnya sedekah. Kita sudah melakukan sedekah, tapi ternyata itu sedekah. Dan makanya kita harus mempelajari apa itu zakat, infak, dan sedekah. Dalam bahasa kitab fikih punya pengertian sendiri-sendiri. Zakat. Ada istilah zakat, semua itu pemberian ya, namanya pemberian atau sedekah pemberian. Pemberian itu adalah mengambil atau memberikan sesuatu sesuatu harta benda yang kita miliki atau membagikannya kepada orang lain atau sesama muslim atau sesama. Itu namanya pemberian. Nah, atau sedekah tadi dari sidik. Ada istilah zakat. Yang pertama istilah zakat. Zakat itu merupakan suatu pemberian juga dari sebagian dari harta kita. Tetapi di situ pelaksanaannya dibatasi dengan waktu tertentu serta ukuran atau nominal, atau kalau di sini disebut dengan nisab tertentu. Dan pembagiannya pun harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau di dalam kelompok-kelompok tertentu, di dalam ada keterangannya ada 8 asnaf ya. Innamas shadaqu lil fuqara'i wal masakini wal amili 'alaiha wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fil gharimina fi sabilillahi wa bin sabil wa fil fardatan minallah. Ada 8 asnaf yang perlu diberikan zakat-zakat tadi. Di antaranya yaitu lil fuqara, fakir miskin. Fakir miskin itu adalah orang yang tidak punya mata pencaharian sehingga dia itu kekurangan. Itu namanya fakir miskin, kurang dalam kehidupannya dan tidak punya mata pencaharian. Sedangkan wal masakin, dan orang yang miskin. Orang miskin itu orang yang punya pekerjaan akan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Wal amilina 'alaiha, dan para amil zakat. Dan selanjutnya mu'allaf, orang-orang yang hatinya halus dengan mudah terketuk sehingga berani untuk memilih suatu keyakinan yang menurutnya adalah lebih baik. Itu namanya mu'allaf. Wafir riqab, dan para budak. Kalau zaman dulu ada budak, kalau sekarang sudah nggak ada ya. Kalau pada zaman dulu itu ada istilah budak, itu disuruh cuma nggak dikasih bayaran, dikasih makan, dikasih kehidupan tempat gitu aja, nggak dikasih upah. Kalau sekarang udah nggak ada. Al-gharimina, dan orang yang mempunyai hutang, yang sekiranya memang benar-benar dia itu ingin membayar tapi memang nggak mampu, itu wajib diberi. Lain kali kalau misalnya orang yang sukanya hutang tapi nggak ada niat untuk membayar, itu udah lain lagi ya. Fi sabilillahi, dan berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah wabir sabil, orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Itu adalah di antara 8 asnaf yang wajib diberikan mendistribusikan pemberian yang namanya zakat tadi. Jadi waktunya, jumlahnya, ukurannya, dan pemberiannya siapa itu sudah diatur di sini.
itu namanya zakat dan hukumnya adalah wajib. Ada namanya zakat itu zakat mal, kalau dikembangkan lagi ada zakat fitrah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan zakat fitrah, zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, yaitu mulai dari awal bulan Ramadan hingga sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita harus tahu itu hukumnya wajib. Kalau seandainya kita keluarkan setelah sholat Idul Fitri, itu namanya bukan zakat lagi, bukan zakat fitri, tapi namanya sudah lain, namanya sedekah. Jadi kita harus tahu mana yang sedekah, mana yang zakat. Yang kedua ada istilah infak. Yang kedua adalah ada istilah infak. Infak itu ada yang wajib, ada sunnah, dan ada yang mubah. Kalau yang wajib tadi sudah diterangkan di situ, yaitu ada zakat, zakat fitri, zakat mal itu wajib, ada kafarat, denda, dan lain-lain. Itu hukumnya wajib dilaksanakan. Sedangkan yang sunnah atau pemberian yang hukumnya sunnah, infak yang sunnah, yaitu apabila tadi sunnah itu apabila dikerjakan maka mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu diantara contohnya yaitu infak atau pemberian untuk pembangunan sebuah lembaga pendidikan, madrasah, atau pembangunan masjid, atau untuk dakwah. Itu adalah sunnah, pemberian untuk sunnah, dan lain-lain macam. Dan yang selanjutnya ada istilah mubah. Mubah itu adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang tidak ada anjuran secara konseptual di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Contoh yaitu misalnya mengajak makan-makan, ya makan-makan aja begitu. Itu namanya hukumnya mubah, boleh. Ya boleh aja, namanya mubah. Dan selanjutnya ada sedekah. Sedekah itu artinya lebih luas daripada zakat atau infak tadi. Karena sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada sesama dari harta kita atau dari apa yang kita miliki, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan nominal atau ukuran tertentu, dan pemberiannya juga tidak dibatasi kepada siapa, kepada semuanya boleh. Dan pemberiannya itu tidak dibatasi dengan hanya materi saja, tapi semua tindak laku, kelakuan baik, semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi suatu sedekah. Jadi sedekah itu lebih luas di sini artinya. Makanya sedekah itu apapun bisa menjadikan suatu sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dalam bulan Ramadan ini mari kita lebih banyak memperbanyak sedekah. Kalau kita tidak bisa melakukan sedekah yang berupa materi atau mengeluarkan harta benda yang kita miliki, dengan sedekah senyum itu juga sedekah, atau menyapa dengan baik, atau menghormati, menjamu tamu dan sebagainya, banyak macam itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya memberikan bantuan, memberikan sesuatu, tapi segala tindak laku, ucapan, dan apapun yang baik-baik kepada sama itu juga dinamakan sedekah. Untuk itu anak-anak sekalian, harapan kami di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak untuk melaksanakan sedekah. Sedekah apa saja. Kalau memang toh nggak bisa memberikan sesuatu apapun, dengan senyuman saja kepada sesama itu sudah sedekah. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Selain bulan ini, segala amal ibadah kita itu ya cuma begitu saja pahalanya. Tapi di bulan Ramadan, Masya Allah, amal ibadah kita akan dilipat gandakan. Mulai dari Allah sudah memberikan kemurahan, ampunan, sampai segala amal ibadah kita yang asalnya cuma satu saja, akhirnya dilipat gandakan menjadi beberapa tingkat.
Itulah yang namanya sedekah. Untuk itu anak-anak sekalian, sesuai dengan anjuran yang dianjurkan oleh agama kita, oleh orang Islam, oleh Allah, bahwasanya kita selalu banyak memperbanyak sedekah dalam keseharian, apalagi di dalam bulan Ramadan ini. Innamal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahi qardan hasana yudha'afu lahum ajrun karim. Kesimpulannya, yang pertama, semoga pelajaran ini bisa menjadikan suatu wawasan bagi anak-anak. Ternyata pemberian itu ada yang hukumnya ini, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Jadi kita itu minimal bisa mengetahuinya. Dan yang kedua, semoga kita bisa lebih meningkatkan sedekah, memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, kepada sesama, khususnya di bulan Ramadan ini, agar nantinya kita, yang menjadi harapan kita di bulan Ramadan ini, kita bisa melaksanakan amal ibadah wajib ini dan kita sempurnakan dengan amal-amal yang berupa sunnah-sunnah. Dan harapan kita sampai pada akhir bulan Ramadan kita bisa melaksanakan dengan sempurna, akhirnya kita menjadi itqum minan nar atau keluar dari api neraka. Saya kira cuma itu saja yang bisa sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.